Selamat malam sedulur-sedulur semua, para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharja, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang tetap sehat bergas paras, ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan menyampaikan sesuatu kepada para pemirsa yang ini sifatnya cukup darurat ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama mengenai apa yang pernah disampaikan oleh Sinuwun Ide Bedara Mahadewa, yakni salah satu dewa atau kadewatan dari 9 pura Satkayangan di Pulau Dewata atau di Pulau Bali, yang videonya sudah saya tayangkan pada 4 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 2021, bahwa pada intinya beliau Sinuwun Ide Bedara Mahadewa menyampaikan bahwa kita harus siap mental lahir batin, siap segalanya, dan kita perkuat DDP Sumende pada para leluhur. Kita selalu tebarkan welas asih kepada seluruh makhluk hidup. Kita semakin perbanyak dharma kita, amal kebaikan kita kepada siapa saja, kepada seluruh makhluk. Artinya di sini semua makhluk hidup ya, tidak hanya sesama suku, bangsa, agama, tetapi seluruh bangsa yang hidup di planet bumi ini, termasuk bangsa binatang, tumbuhan, dan makhluk halus. Karena apa? Saat ini dharma ini sangat kita perlukan ya untuk sekarang ini, untuk terutama melewati situasi dan kondisi yang tidak baik. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau Sinuwun Ide Bedara Mahadewa pada 4 bulan yang lalu, dan saya tayangkan di YouTube dengan judul "Mohon Jangan Abaikan Pesan Sinuwun Ide Bedara Mahadewa dan Patih Gajah Mada" ini. Inti dari apa yang diperingatkan oleh Sinuwun Ide Bedara Mahadewa dan pada waktu itu kemudian disusul oleh Mahapatih Gajah Mada juga rawuh kemari untuk menyampaikan suatu warning atau peringatan bahwa nanti kita semua akan melewati suatu kondisi yang cukup berat, yang bisa diumpamakan orang itu sudah seperti setengah hidup dan setengah mati. Jadi itu gambaran suatu kondisi yang tidak ringan tentunya, baik itu berasal dari fenomena alam, bencana alam ya, termasuk seperti adanya penyakit yang saat ini begitu menular ya. Kita melihat banyak korban berjatuhan juga. Ini termasuk merupakan suatu fenomena alam, dan saat ini memang kita benar-benar sedang melewati, walaupun saya berharap ini bukan sebagai awal ya, malah saya ini berharap inilah puncaknya, artinya nanti kemudian terus grafiknya semakin turun, keadaan semakin aman. Namun demikian itu hanya harapan ya, mudah-mudahan juga bisa terwujud apa yang kita harapkan. Itu keadaan yang tidak baik ini akan segera kembali normal seperti sedia kala ya, tidak ada peristiwa-peristiwa penyakit, wabah dan sebagainya seperti saat ini yang sedang terjadi. Itu harapan saya dan tentu saja harapan para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Namun demikian kita juga harus waspada, kita harus siap lahir batin, dan kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh terlalu mengabaikan ya, bahwa ini juga kemungkinan baru merupakan awal ya. Karena kalau di dalam sinyalemen yang disampaikan oleh beliau Sinuwun Ide Bedara Mahadewa bahwa keadaan ya manusia setengah hidup setengah mati itu kan tentunya juga keadaan yang berat sekali ya, situasi dan kondisinya berat sekali. Dan doa saya kepada para pemirsa semua dimanapun berada, pada keluarga, anak-anak saya dimanapun berada, agar selalu sehat bergas waras, tetap semangat, dan tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya dalam situasi kondisi seburuk apapun. Itu yang selalu menjadi doa saya untuk orang-orang terdekat, kerabat, keluarga, handai tolan dimanapun berada.
Nah, kemudian seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa apa yang terjadi sesungguhnya yaitu alam sedang mengeluarkan semua racun hawa yang buruk, hawa yang berupa residu ya, itu sebagai upaya alam membersihkan dirinya sendiri. Dan ini yang kedua akan saya sampaikan pada para pemirsa bahwa tadi waktu sekitar pukul 11 lebih antara 11 malam ini tadi atau 23 seperempat ya antara itulah. Inti yang beliau sampaikan adalah bahwa kita disuruh untuk hati-hati sekali, sebisa mungkin tidak perlu ke pantai selatan dulu. Ya mungkin kalau dalam jarak yang aman boleh ya. Ini karena apa? Karena Laut Selatan akan terjadi pergolakan yang besar sekali. Jadi Laut Selatan, Laut Jawa, Laut Hindia, Samudra Hindia yang berada di selatan Pulau Jawa akan terjadi pergolakan yang cukup dahsyat. Jadi akan menimbulkan gelombang yang tinggi sekali, mungkin juga disertai dengan angin dan lain-lain. Semua ini beliau sampaikan bahwa ini merupakan keadaan bahwa Laut Selatan termasuk bumi ini juga sedang melakukan bersih-bersih diri. Jadi di balik ombak yang besar sekali nanti, jadi di balik mengganasnya ombak pantai selatan Jawa yang akan terjadi menjelang mungkin mulai besok atau mulai lusa, merupakan fenomena alam di mana alam sedang melakukan bersih-bersih diri. Jadi di balik pergolakan ombak yang sangat besar itu nanti, itu laut sedang mengeluarkan semacam residu kotoran semua dikeluarkan dan akan diproses oleh sistem tata hukum keseimbangan alam. Oleh sebab itu saya juga diimbau oleh beliau Kanjeng Ratu Kidul supaya mengingatkan semua saudara-saudara, teman-teman yang rumahnya di pantai selatan ya, atau mungkin yang pekerjaannya sebagai nelayan, supaya sebisa mungkin mewaspadai fenomena alam ini. Ya walaupun ini BMKG belum mengeluarkan peringatan ya, tapi apa salahnya ini saya sampaikan karena saya hanya sekedar menjadi lumantaring basa talang ngatur dari para leluhur. Saya hanya diperintah oleh beliau Kanjeng Ratu Kidul supaya ini menyampaikan berita seperti ini agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, agar tidak terjadi suatu musibah yang menimpa sedulur-sedulur kita yang berada di pantai selatan Jawa, rumahnya yang dekat pantai atau pekerjaannya sebagai nelayan. Ini harapan yang sangat baik dan saya sadari betul bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan suatu kebaikan yang luar biasa karena beliau sebagai entitas widodari yang jumeneng ratu dan sangat peduli dengan keselamatan umat manusia, bangsa manusia, walaupun sebagian bangsa manusia itu masih saja ada yang menjelek-jelekan beliau, yang menganggap jin, yang menganggap siluman, bahkan ya menghinakan beliau yang begitu sadisnya. Ya masih mending kalau menganggap beliau tidak ada, karena memang orang yang menganggap tidak ada seperti itu mungkin memang nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau menghina, menjelekan, menganggap ya nggak, karena nggak perlu saya sebutkan ya, saya sendiri nggak tega. Ya itu kan jelas merupakan suatu tindakan yang bersifat sengaja, jadi ada unsur kesengajaan karena itu tadi mengakui kalau ada tetapi menganggap beliau itu sebagai makhluk yang jahat ya, yang suka minta tumbal. Itu salah besar. Dan besok kalau ada terjadi ya ombak pantai selatan yang mengganas, jangan diartikan itu sebagai Kanjeng Ratu Kidul minta tumbal, tetapi itu sistem keseimbangan alam yang memang harus terjadi seperti itu. Alam semesta sedang bersih-bersih diri, termasuk elemen laut juga melakukan bersih diri dengan caranya sendiri, dengan menimbulkan fenomena alam yang begitu dahsyat berupa gelombang-gelombang besar. Ya ini kita terima saja dan kita harus beradaptasi, kita harus bijaksana supaya kita jangan menantang perkara. Kalau memang kita sudah diberitahu seperti ini ya kita jangan menantang perkara. Itu nggak baik ya, menantang perkara itu kan pasti membawa sikap takabur, sombong ya, tinggi hati, dan itu akan mencelakai diri sendiri cepat atau lambat. Nah, bagi para pemirsa yang percaya apa yang saya sampaikan ini, syukurlah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan jalan untuk menemukan dan meraih keselamatan dimanapun Anda sedang berada. Nah, bagi para sedulur-sedulur, para pemirsa yang tidak percaya ya,
monggo itu hak panjenengan, saya tidak akan memaksa juga ya. Tapi yang jelas kalau memang panjenengan ingin bukti apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang sifatnya halusinasi, ya monggo nanti beberapa hari ke depan mulai terhitung besok, sekarang ini tanggal 16 Juli ya, ini malam Jumat Pon 16 Juli 2021. Coba catat tanggal ini, saya menyampaikan ini tanggal berapa, silahkan nanti dilihat apa yang akan terjadi. Jadi kalau memang nanti ombak pantai selatan mengganas besar sekali dan mungkin akan masuk di viral di media sosial, yaitu ini seperti sudah saya sampaikan bahwa saya bukan meramal, saya bukan tapi inilah yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Kidul kepada kita agar supaya tetap berhati-hati dan waspada. Dan sebentar lagi saya akan berangkat ke sana. Kita akan melakukan doa, memohon keselamatan, memohon kesejahteraan untuk seluruh makhluk hidup. Semoga Gusti Kang Karya Jagat, Sang Hyang Wenang, Sang Jagat Noto berkenan untuk memberikan energi keselamatan kepada kita semua yang didukung jinurung kasengkaken dening Kanjeng Ratu Kidul dan para leluhur agung, leluhur kita sendiri masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan pada dulur-dulur yang singkat ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Saya akan melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas segala atensinya. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Tetap semangat, hari esok semakin baik, kita bisa melewati kondisi seburuk apapun. Jumbuh kang kinayuh, sembodo kang sinedya, dadi kang tansah pinuji, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu sagung titah dumati.